Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang pujian kepada Allah yang didasarkan sebuah firman Allah di dalam surat Al-Fatihah ayat 2 yang bunyinya Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan dari ayat itu mari kita ambil pengertiannya atau pemahamannya, apa yang tertera dari ayat itu. Insya Allah kita bisa mengetahui bahwa Allah menyampaikan kepada umat manusia, ya khususnya orang yang beriman, bahwa pujian itu hanya untuk Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Artinya tidak ada untuk yang lain, untuk kita, untuk kehebatan, kepandaian, atau kelebihan yang ada pada kita, umpamanya seperti itu, tidak ada. Kenapa kok seperti itu? Bukankah Allah juga telah berfirman di ayat yang lain yang bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Artinya kita itu juga milik Allah, karena kita apa yang ada di bumi. Sehingga kalau kita itu milik Allah, kita tidak punya apa-apa pada hakikatnya. Bukankah kalau kita renungi memang demikian? Cobalah yang ada pada diri kita, dari ujung rambut sampai kaki, di mana letak milik kita atau buatan kita? Kan tidak ada. Semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah. Sehingga dengan dasar contoh itu saja bisa kita mengerti bahwa tidak pantas kita itu memuji diri kita yang sebenarnya kita itu tidak punya apa-apa. Belum lagi yang ada di sekitar kita, entah itu istri atau suami atau anak, orang tua, dan lain sebagainya, itu juga itu ciptaan Allah, milik Allah. Kita itu hanya dititipkan saja. Jadi kita tidak punya alasan satupun yang dibenarkan kalau kita itu memuji apa-apa yang menurut kita itu milik kita, menurut kita, tapi pada hakikatnya milik Allah. Maka kalau Allah mengatakan segala puji bagi Allah, itu hal yang
sudah semestinya itu memang hak Allah, dan itu bukan suatu hal yang istilahnya monopoli atau tidak adil. Tidak, itu sudah pas, sudah adil. Jadi bukan wilayah kita untuk memiliki pujian-pujian itu sebenarnya. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, apapun yang ada pada diri kita, sekitar kita, itu ketika kita ingin memujinya karena ada kelebihan, kebaikan, dan lain-lain, tetap pujian itu harus dikembalikan kepada Allah. Umpamanya biasanya seorang tua itu mempunyai anak yang punya kelebihan, bisa saja dari kepandaiannya atau kecantikan atau ketampanannya atau yang lain-lainnya. Biasanya tanpa kita sadari, kita itu memujinya bukan Allah, tapi memuji kembali ke diri kita. Anggaplah sebuah contoh, ada ungkapan siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya ketika melihat anaknya itu punya kelebihan, sehingga tanpa sadar kata-kata itu sebenarnya ingin mengharapkan pujian, bahwa kepandaiannya itu karena orang tuanya, padahal itu adalah atas izin Allah sehingga anak itu pandai. Nah, itu yang harus kita ketahui, sehingga kalau kita itu tahu bahwa itu adalah atas izin Allah, atas kuasa Allah, dan yang membuat pandai itu adalah Allah, maka kalimat yang kita ucapkan, yang kita keluarkan, baik itu diucapkan dengan orang lain ataupun di dalam diri kita sendiri, di dalam hati kita, kalau bisa seharusnya yang diutamakan adalah yang memilikinya, yaitu Allah itu sendiri. Umpamanya cara mengucapkannya yaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menitipkan anak kepadaku, anak yang pandai, yang cerdas, yang semuanya itu adalah atas kuasamu ya Allah, bukan karena kami sebagai orang tua yang telah Engkau titipkan anak itu. Tidak, Engkaulah ya Allah yang maha pengasih, penyayang, yang maha terpuji, dan lain-lain sebagainya. Yang intinya kembalikanlah pujian itu kepada Allah. Juga bentuk contoh-contoh yang lainnya, mungkin kita juga secara manusiawi di dunia, mungkin kita dianggap sukses, berhasil dalam bekerja atau dalam hal berumah tangga dan lain-lain sebagainya. Itu juga kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menjadikan saya bisa berhasil dalam bekerja, dalam beraktivitas, karena semuanya itu atas izin-Mu ya Allah, atas kuasa-Mu ya Allah. Tanpa Engkau ya Allah,
saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak sejengkal pun kalau Engkau ya Allah tanpa mengizinkannya. Umpamanya seperti itu. Dan semuanya yang kita lakukan itu harus berusaha kalau memuji, kembalikanlah kepada Allah. Sehingga tanpa sadar kita itu nanti akan menjadi orang yang rendah hati, yang juga itu perintah Allah, sehingga tidak menyombongkan diri, tidak ria atau pamer, tidak bangga terhadap keberhasilan kita dalam segala hal, termasuk nanti dalam beribadah pun kita bisa mengerjakan entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu haji umpamanya. Itu juga atas izin Allah, bukan karena kita itu pandai cari uang sehingga bisa naik haji, bukan karena kesolehan kita ini dan itu, tidak, semuanya itu atas izin Allah. Tinggal bagaimana kita itu bisa menyikapinya semua nikmat yang Allah berikan itu, karena itu semua juga sebenarnya sebagai ujian. Apakah kita itu bersyukur memuji Allah, apakah kita itu bangga memuji diri kita sendiri. Yang memuji kita itu juga bentuknya beragam, bermacam-macam. Kalau hanya sekedar anak-anak, ya mungkin lugu, dia menyampaikan kebanggaannya, ini punya saya, ini baju saya baru beli, ini sepeda saya masih bagus, umpamanya cerita dengan temannya. Tapi kalau orang-orang yang seperti kita sudah tua, mungkin cara memuji diri kita ya agak lebih santun, walaupun itu tetap sebenarnya ya kurang pas atau keliru, tetap mengarah memuji diri sendiri. Maksud saya santun itu bisa dicontohkan umpamanya ketika naik haji, selfie di depan Ka'bah, terus di-share ke grup atau di Facebook umpamanya, terus ditambahi kata-kata yang terkesan ya memuji Allah. Alhamdulillah saya selesai tawaf, alhamdulillah saya baru saja sa'i, umpamanya seperti itu. Sehingga orang-orang yang mungkin mengkomennya, alhamdulillah Bapak naik haji ya, mudah-mudahan haji mabrur umpamanya. Yaitu memang sulit membedakan antara yang benar atau tidak, maksudnya apakah itu ada unsur ria atau ujub atau tidak, tipis sekali, sangat tipis, sehingga yang tahu memang hanya Allah, sehingga kadang orangnya sendiri kadang terpeleset tanpa sadar. Maka untuk itu kita ya harus hati-hati benar, karena hal-hal yang semacam itu tanpa kita sadari kita lakukan sehari-hari, baik dengan cara di medsos tadi, bisa dengan cara ketika berbicara umpamanya dengan bahasa yang tinggi, dengan bahasa yang mungkin ilmiah, atau kalau mungkin pandai berbahasa Arab umpamanya sedikit-sedikit dengan istilah Arab,
atau kalau pandai membaca kitab kuning, mungkin juga kadang-kadang disinggungkan. Menurut kitab ini yang bunyinya ini umpamanya, padahal hanya ingin menyampaikan sesuatu yang ya biasa saja, tidak terlalu harus seperti itu. Tapi orang itu kadang tanpa menyadarinya, dia menyampaikan itu yang sebenarnya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa kita itu pandai, pinter, atau menunjukkan oh dia itu ternyata dulu jebolan pondok, namanya tidak tahu pondok apa, umpama kan seperti itu. Atau kadang-kadang juga mungkin bercerita di Facebook umpamanya, saya lagi ke ini, saya lagi ke pucuk Monas umpamanya, saya lagi ada acara di ini rapat dengan presiden, presiden taksi atau apa, ini hanya bercanda saja. Ya bisa saja, maksudnya kesannya ya benar-benar saja sih ingin ngasih tahu kepada siapa. Tapi ya itu tadi tipis sekali antara yang benar dan tidak itu. Sehingga kalau kita itu ya tidak menyadarinya, kita keterusan seperti itu. Mungkin orang-orang di sekitar kita itu tidak terlalu memikirkan apakah ini sebenarnya ria, ingin dipuji atau tidak. Ya biasanya cukup membalasnya, oh alhamdulillah, oh bagus, wah kasih jempol umpamanya, gitu saja. Tapi apakah Allah dan malaikat yang mencatatnya itu menilai hanya sederhana seperti itu? Kan tidak. Allah tahu, malaikatnya tahu orang ini sebenarnya mengarah ingin dapat pujian atau ingin sebenarnya tulus lillahi ta'ala. Karena hal seperti itu memang bisa benar dan bisa tidak. Tadi umpama, ini hanya umpama, kalau kita sedang makan di restoran atau warung makan yang mana umpamanya, kalau kita itu umpamanya memoto makanan atau warungnya tadi, hanya sekedar ingin ngasih tahu kawannya, mungkin kawannya bertanya atau ingin ketemu atau ingin menunggu, di mana Pak umpamanya. Oh saya lagi di sini, ini loh saya lagi makan di sini, untuk meyakinkan. Ya insya Allah itu benar. Tapi bisa saja sama-sama gambarnya sama, tapi ingin menunjukkan bahwa dia lagi makan enak umpamanya, makan tempat yang keren. Nah, sehingga tidak ada unsur ngasih tahu biar temennya itu kalau mau cari dia sedang di sini umpamanya. Nah itulah kan ada dua contoh yang benar dan yang salah, walaupun mungkin gambarnya sama. Itu seperti orang yang munafik itu juga seperti itu. Dia sholat sama, baik dari niatnya sampai akhir salamnya sama, gerak-gerakannya, sujud rukuknya sama. Tapi di dalam lubuk hatinya itulah yang beda. Kalau orang munafik ya mungkin hanya ingin dilihat bahwa dia itu ya orang yang Islam yang baik, mungkin seperti itu. Karena juga kalau kita contohkan
di kehidupan kita itu kayak umpamanya sholat Idul Fitri, Idul Adha umpamanya. Itu kan ada orang yang mungkin kesehariannya tidak pernah dia sholat, entah itu wajib, entah itu sunnah. Padahal kalau yang wajib itu ya harus dilakukan, kalau tidak dilakukan dosa. Kalau yang sunnah sih kan tidak sampai seperti itu. Tapi ada orang yang ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha tadi, dia hadir walaupun jauh dari rumahnya, misalnya di masjid, dan dengan rapinya peci, pakai sajadah, sarung, wah wangi umpamanya, dia berangkat. Dan apakah itu karena dia itu mencari ridha Allah, karena tahu bahwa ini hukumnya apakah sunnah atau wajib yang seharusnya dilakukan, wallahu alam. Karena yang anehnya yaitu tadi 5 waktu tidak pernah dikerjakan, boro-boro berjamaah, walaupun mungkin di samping rumahnya ada musola umpamanya. Tapi ketika Idul Fitri tadi dia melakukannya dan meninggalkan aktivitas yang lain. Umpama seperti itu juga sama. Itu kalau kita tilik, kita perhatikan itu ada sesuatu yang agak aneh umpamanya kan begitu. Kalau kaitannya dengan apakah ini karena Allah atau karena diri sendiri, karena pujian, walaupun pujian itu ya ada yang tidak terlalu tinggi untuk dirinya, paling enggak bisa biar dilihat oleh orang, dia juga ya sholat, dia juga ya melakukan ibadah, walaupun hanya sholat id umpamanya, walaupun tidak ngerti sebenarnya yang wajib, yang sunnah, yang seharusnya dan lain-lain, mungkin dia juga tidak mengerti. Nah, inilah beberapa contoh yang kadang terjadi masalah pujian itu. Nah, artinya kalau kita sudah tahu ya kita hindarilah memuji diri kita, baik bentuknya ucapan ataupun sikap yang terkesan ingin mendapatkan pujian. Insya Allah seperti itu. Dan kalau kita berikan contoh-contoh yang lain yang biasa mungkin terjadi pada kita, mungkin banyak sekali yang kita lakukan mengarah kita itu bukan memuji Allah, tetapi memuji diri kita sendiri. Umpamanya dalam bercerita, ngobrol dengan tetangga atau saudara, setiap cerita menceritakan sesuatu yang mengarah ke kelebihannya sendiri umpamanya. Umpama kalau dalam hal agama itu mungkin ya menilai ustadz yang lain umpamanya dengan cerita ustadz itu bacaannya masih banyak yang keliru, itu harusnya pendek kok panjang, harusnya panjang kok pendek umpamanya. Atau itu ustadz itu kalau bahas ini itu tidak ada dalilnya, itu dalilnya palsu umpamanya. Dengan bla bla seperti itu terkesan tanpa dia sadari sebenarnya dia itu sedang menunjukkan kelebihannya, dia itu bacaannya bagus, dia keilmuannya itu berdasarkan dalil, semuanya secara nggak langsung mengarah ke situ sebenarnya. Karena setiap apa yang kita lakukan kan harusnya ada tujuannya. Kalau tujuannya untuk membenarkan, meluruskan,
Ya, tentunya ya caranya kan tidak seperti itu. Mungkin bisa ketemu langsung umpamanya, terus memberi nasihat atau saran, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita mungkin seperti itu juga tidak bisa, mungkin lebih baik ya diam saja, atau doa, ya mudah-mudahan saudara kita itu eh, dapat petunjuk sehingga yang salah itu suatu saat atas izin Allah bisa diluruskan, dibenarkan, umpama seperti itu. Jadi kalau kita tidak tahu caranya, bagaimana kita itu mensikapi keadaan ini, maka kita bisa cenderung bawaannya ingin memuji diri kita sendiri secara tidak langsung. Atau contoh yang sederhana untuk yang di rumah, ibu-ibu maksudnya, umpama ibu-ibu itu pandai dalam masak umpamanya. Ketika melihat masakan orang lain atau beli masakannya kok seperti ini, masih enak masakan saya umpamanya kan begitu. Itu ya nggak langsung ya memuji kita lebih bagus, lebih baik dengan cara mencela orang lain kan seperti itu. Nah, itu contoh yang ada di rumah umpamanya. Nah, itu yang perlu kita ketahui agar kita itu selalu memuji, kita kembalikan kepada Allah. Selalu memuji Allah, bukan memuji kita. Dan juga bukan hanya di mulut saja, tapi juga di hati kita itu memang benar-benar memuji Allah. Karena kalau hanya di mulut, ya artinya kita mirip dengan kalau orang yang dusta atau munafik, mulutnya dengan hatinya tidak sama. Naudzubillah. Itu tadi, mungkin kita sering ya mengatakan alhamdulillah. Pokoknya ada orang yang mengucapkan selamat Pak ya, bisa sukses, dapat jabatan, dapat ini itu. Terus kita alhamdulillah. Itu sama alhamdulillah, yang benar dengan yang tidak hampir sama. Cuman ada yang alhamdulillahnya itu merasa bangga dapat ucapan dari orang lain. Ada yang alhamdulillahnya memang dia benar-benar kalau diucapkannya itu ada kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini semuanya dari Allah, mungkin tidak diucapkan saja. Maka untuk itu kita harus hati-hati dalam memuji Allah agar lurus, agar benar. Insya Allah seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Kalau ada kata-kata yang saya sampaikan kurang pas, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.